Jakarta Siang. Selamat siang Indonesia, selamat siang Ibu Kota, dan selamat siang Anda di Jambi, kemudian juga di Balikpapan, selamat siang Anda di Manado, kemudian juga di Bali yang bisa mengakses kita melalui radio dfm.com, dan juga selamat siang sahabat kita di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Australia melalui Shinetown Telecommunication Hong Kong Limited ya. Di studio sudah hadir komunitas Hitchhiker Indonesia gitu ya. Ini ada Mbak Eji, namanya emang Eji? Jangan panggilan kali ya? Panggilan. Bukan Enji kan ya? Oh, enggak pakai N. Soalnya lagi ngetop Enji ya. Saya enggak Pak. Calon ngetop. Kemudian ada Mbak Dita ya? Iya. Mbak Dita ini Dita Angelina. Iya. Oh, ini ada Enji sih. Oh iya. Untung saya nggak kena kasus ya. Malaikatnya hitchhiker ini. Kemudian satu lagi ada Mas Wirawan. Ya, saya. Mas Wirawan Prasetyo. Ya. Ini siapa nih? Mbak Eji ini sebagai freelance gitu ya. Kemudian hitchhiker, traveler, kemudian blogger, backpacker. Wah, banyak banget jabatannya. Kemudian kalau Dita ini adalah mahasiswi, benar ya? Mahasiswi. Ibu rumah tangga juga belum. Masih belum ngomongnya. Traveler, kemudian juga backpacker, dan juga hitchhiker juga. Kalau Wirawan ini Ya, sama. freelancer. Ya. Freelancer di mana nih? Ya, programming. Oh, programming. Ya, IT. Ya. Kemudian traveler juga, backpacker, blogger, hitchhiker, dan juga makaner. Wajib itu Pak. Makaner. Waduh. Bukan kuliner ya. Jadi nih, siapa yang bisa nerangin soal hitchhiker nih? Kawan. Oke, Siapa saya nih? duluan. Kita dari Hitchhiker Indonesia. Kita komunitas pejalan kaki yang biasa kalau jalan-jalan itu menebeng dengan orang lain, Pak. Oh, kenapa nggak punya uang atau gimana? Biasanya ditanyanya kayak gitu. Cuma kita sebenarnya memang Kayak barat gitu ya, pakai jempol gitu ya. ya. Tapi karena kita kan sebelah kiri ya, jadi jempol kita sebelah kiri. Ya, orientasinya sebenarnya Iya, sama iya. aja. Sama aja. Jadi ngacungin jempol Ngacungin gitu ya. jempol. Cuma Memang ada yang berhenti itu? itu nggak ada, Pak. Itu masalahnya. Di Indonesia kecuali angkot doang. Itu karena nggak ada, kita mencoba untuk biar ada yang berhenti pakai cara kita. Oh, ditimpuk? Nggak mungkin. Nggak, Ya. belum nimpuk. Jangan lah. Berhenti nggak sih? Berhenti. Oh, gitu. Jadi ada caranya lah gitu. Kita ya? punya cara sendiri biar orang tahu kalau kita itu butuh tebengan. Apa yang bisa dilihat dari orang kalau Anda ini butuh tebengan nih? Biasanya kita membuat sebuah tulisan di kertas, karton gitu karton, ya. kayak kita sedang nebeng, help me, ya. Gitu ya. Karena di luar negeri ternyata Begitu yang seperti itu. supirnya nggak bisa bahasa Inggris. Kita biasanya pakai kata-katanya itu kalau nggak nebeng, menumpang gitu. Terus tujuan kita, misalnya kita mau ke Bogor atau ke Bandung, kita tulis Bandung kotanya. Iya, nama kotanya. Yang berhenti bis. Nah, Jangan. itu yang Nah susah. itu kita nggak boleh milih. Makanya Kita nggak boleh pilih. yang berhenti apa aja boleh gitu. Iya. Pernah Apa juga aja? sih nebeng sama bus. Bisa juga kan? Gratis Bisa. sampai Bali. Bisa Boleh, truk, bisa mobil Pick pick up, bisa Ya, mobil ya. pribadi. Dan isinya bisa macam-macam juga kan. Iya. Iya. Ya. Oke, jadi hitchhiker ini adalah tadi nebeng lah gitu ya. Intinya nebeng. Nebeng dengan tujuan wisata Iya. Iya. atau iya. tujuan selain wisata? Selain wisata, uji enggak mental ya? kali ya. Jadi Bukan misalnya ada kerjaan di Bali nebeng. enggak. Kalau untuk pribadi kita kan nggak membatasi, Pak. Oh, iya. Cuma untuk sebagai komunitas kita harus ada eventnya di sana. Jadi pada ke Bali, pada nebeng semua ke sana. Iya. Tapi kan tidak sendirian ya, banyak ya biasanya. Iya, biasanya kita bikin event gitu. Bikin event dan itu nanti berapa jumlah peserta yang masuk Iya. akan kita bikin seperti tim. Ya. Dan dalam satu tim itu biasanya paling minimal itu 2 atau 3 orang ya. Maksudnya Jadi anggotanya. Dalam satu kelompok itu. Jadi kalau Jadi malam harus ada cowoknya ya. Iyalah pasti ya. Demi keamanan anggota yang ikut juga. Betul, mengerikan sekali. Iya. Jadi kita menghindari satu tim itu jangan sampai isinya perempuan semua atau laki-laki semua, karena pernah survei juga waktu kita ke Bandung itu yang kita tanyain itu si pengendaranya dia justru menghindari yang isinya itu satu tim cewek semua atau cowok semua. Oh.
Takut iya. Banyak pembajakan juga. Iya. Pertama sih alasan mereka itu karena takut ya kayak hipnotis gitu kan. Terus ada juga malah mereka takut kalau semuanya cowok isinya. Katanya itu takut digrepe. Aduh. Itu bahasanya disensor. Tatnya lupa. Untuk bunyi itu. Oh jadi emang takut hal-hal yang di luar normal lah gitu. Iya. Oke gitu ya. Ini sejak kapan sih berdirinya Hitchhiker nih? Maret 2012 event pertama kita. Jadi baru dong ya? Iya, baru. Mau 1 tahun. Ini kalau tidak salah kan memang ada di luar negeri juga ya? Iya. Ada. Jadi apakah ini merupakan cabang atau bagaimana? Kalau kita bukan cabang, cuma untuk foundernya Mas Hari memang udah pernah mencobanya di luar negeri. Dia baru membawa ke Indonesia. Kalau yang di luar negeri itu pertama kan Nancy Margareta. Itu Om Hari ini pernah satu kerjaan untuk di tahun lalu, namanya itu 2011 kalau nggak salah, namanya Jakarta Hitching Race. Nah dari situ Om Har buat yang spesial malamnya. Waktu Jakarta Hitching Race itu kan acaranya pagi ya, jadi mereka ngadain acaranya itu siang hari gitu di saat terang. Kalau yang Hitchhiker Indonesia ini khusus malam. Jadi kita setiap kegiatan selalu mengadakannya di malam hari. Wow. Menjelang pagi. Ya. Apa sih enaknya di malam? Enak justru, banyak mobil yang lebih prihatin. Adem, nggak panas, kena matahari. Dan uji mental kali ya. Nah, apapun juga adem kalau malam ya. Iya. Tapi kalau hujan gini mungkin enggak kali ya? Kemarin sih baru ya. Baru akhir tahun kemarin kita itu juga sedikit hujan ya. Karena malam kan nggak terlalu terikat waktu Pak. Jadi kita kalau misalnya hujan ya udah berhenti dulu. Gitu ya. Oke, nanti kita akan sambung lagi dan kita masih dengan komunitas Hitchhiker Indonesia. Masih ada panggilannya apa sih? Mas, Mbak? Wawan. Bukan hanya panggil nama aja di komunitas. Iya. Kalau kita sih kebanyakan tuh rata-rata tuh teman-teman manggilnya jadi pakai kakak gitu. Oh, Kak. Ada Kak Wirawan. Oh, Kak Wawan. Kak Wawan. Kak Wawan. Kak Dita. Kak Eji dan Kak Dita ya. Kalau aku spesialis gak pakai kak deh, paling muda. Princess ya. Muda, princess. Sama Dedita deh gitu. Oke. Nanti Anda ingin tanya, silakan SMS kita di 0815 1034 1034. Baik, selamat siang Indonesia. Kita masih berbincang dengan komunitas Hitchhiker Indonesia ya. Masih ada Kak Wawan, kemudian juga Kak Dita dan juga Kak Eji. Saya Dek Vicky dan juga Dek Uki. Masih imut-imut soalnya ya. Imut banget. Tawa Iya, sangat. Oke, kita sudah tersambung dengan ini salah satu founder pentolan. Ya. Pentolan, korek. Pentol banget ya. Sangat. Ada Om Har. Selamat siang Om Har. Selamat siang Mas Wiki. Baik, apa kabar Om Har? Baik. Katanya panggilannya Om itu ya. Ada panggilan khususnya lagi, katanya bukan Om Har ya. Panggil Hari aja. Iya. Masa sih Om? Ini adalah salah satu foundernya Hitchhiker Indonesia ya. Ya. Tujuannya Om Har bikin Hitchhiker di Indonesia ini apa nih Om? Apanya nih maksudnya? Kenapa dibikin komunitas seperti ini di Indonesia nih? Tadi seperti yang Eji bilang ya, mungkin di awal ya, karena saya hobi traveling, ya kan. Saya nggak ditanya nih pangkat saya apa nih. Oh nggak usah. Gak ada yang mau tahu kan? Iya, pokoknya gitu lah. Karena hobi traveling juga, gitu kan. Nah, orang-orang traveling itu kan biasanya kan berhubungan sama transportasi. Nah, transportasi kan otomatis kan kita biaya transportasi untuk traveling itu tinggi ya. Benar. Nah, jadi karena pasti orang yang traveling tahu menumpang gitu. Ya, nebeng ada ya gitu ya. sekolah juga kita udah pernah menumpang, tapi kan kendaraannya nggak layak ya. Ya, bak-bak terbuka gitu. Gimana sih kita pakai mendapatkan tumpangan yang layak ya? Inilah yang kita mau kenalin kepada seluruh warga Indonesia yang punya hati nurani, mungkin bisa memberikan tumpangan. Iya. Nah, tujuan kita sebenarnya membentuk ini cuma untuk berbagi ya. Berbagi tumpangan gitu. Iya. Jadi membudayakan hal seperti itu, karena kalau di luar kan orang
Sudah biasa kali ya. Tumpangan dengan sangat mudah ya. Ya tinggal jempolnya gitu jalan, kan ya. Oke. Udah berhenti. Nah kalau kita diri dengan jempol pakai tulisan diketawain. Iya, ya kan ganteng-ganteng, cantik-cantik, nggak punya duit ya Mbak, katanya gitu. Kecuali yang ngomong ya, padahal kita punya duit gitu loh, uangnya banyak. Gitu dikasih kan. lagi Om. Iya, gitu. Jadi kan sedih ya di sini ya. Padahal kalau misalnya seandainya budaya berbagi ini kita kembangkan, betul, kita juga kan bisa membudayakan gotong royong, ya kan. Dan kebayang Jakarta nggak akan macet deh kalau nebeng. Bener banget. Nggak perlu ada 3-in-1, ada joki, nggak perlu. Betul. Ya kan, nggak perlu lama-lama nunggu bus kota, cuman jempol aja berhenti. Oke, kamu mau kemana? Saya mau ke Semanggi, Plaza Semanggi. Oke, naik, kita bisa bareng. Nah, kan begitu. Luar biasa sekali, Bang. Jadi mulia sebenarnya gitu ya, Om Har ya. Ya seperti itulah, tapi kita memperkenalnya pelan-pelan ya dengan cara traveling tentunya, karena kan yang tadi Eji bilang kita semuanya para traveler gitu, jadi tujuannya destinasinya ya tempat wisata. Tapi kalau ada yang mau kerja sambil nebeng silakan aja, nggak masalah gitu. Ini Om Har nih katanya sudah Melanglang buana ya. Udah banyak pengalamannya. Keliling aja nguli. Katanya dulu sempat nebeng ke pesawat juga kali ya. Tanya langsung. Lagi dicoba ya, mudah-mudahan ya, karena salah satu maskapai terbesar Malaysia juga udah pernah memberikan tiket gratis untuk hitchhiker ya. Wih. Nah, kita coba mungkin maskapai Indonesia kalau ada yang dengar nih mau berbagi tiket gitu untuk para hitchhiker kita. Amin. Gitu dengan senang hati gitu. Betul. Ya jadi tidak hanya maskapai penerbangan mungkin gitu ya. Mungkin kereta api gitu ya. Kereta api. Kalau untuk hitching ini kan medianya banyak ya, nggak hanya mobil ya atau kendaraan pribadi, kereta api, kapal laut, pesawat pun bisa. Cuman kan metodenya mereka punya keselamatan masing-masing ya, manifest penumpang gitu segala macam gitu. Kayak saya waktu dari Bangka Belitung saya numpang kapal cepat itu, saya nggak bisa dikasih gratis, tapi bisa disuruh bayar setengah gitu. Jadi gratis Om? Dia bilang katanya kamu kasih setengah dari tarif gimana? Ya udah, oke, saya bilang yang penting kan dapat potongan ya. Berusaha gratis dulu, kalau suruh bayar ya nggak apa-apa. Iya tuh. Setengahnya lagi kamu bersihin kapal juga kali ya. Mukanya kurang mendukung. Rambutnya kali. Bentar, ini Om Har, kalau Om Har nego itu soal nebeng itu apa sebenarnya Om Har sampaikan kepada para yang pemberi tumbangan itu? Apanya nih maksudnya yang disampaikan? Iya, nego pertama kali itu bilang apa? Nebeng Om gitu. Saya kemarin nyoba ya, saya dari Surabaya saya nggak dapat kereta api karena tiket habis. Akhirnya saya mutusin ya udah, gue coba hitching nih, ya kan. Tapi dengan catatan karena Surabaya itu jalannya banyak satu arah, ya, dan banyak simpangan. Kalau kita hitching pasti ntar kita mau lurus dia mau belok, ya kan. Nah, kita mundur lagi, ya kan. Jadi saya naik bis dari Tunjungan, ya kan. Terus saya berhenti di pintu tol Waru, saya coba diri, nulis kertas, nebeng, terus berhenti sebuah Honda Jazz. Mahasiswa Ubaya dan ngantar saya sampai di pertigaan Porong. Wih. Mobil jazz ya. Dari situ saya berdiri. Kayaknya tukeran BBM. Kayaknya sekalian nyari. Om ceritain Alphard Semangka dong. Ada nomor handphonenya, tenang aja. Iya. Bener kan? Nyambi kalau doi. Nah, dari sana saya berdiri 15 menit dari Porong itu depan Rumah Lapindo, dapat sepeda motor. Dia berhenti. Kemana? Ke arah Pasuruan. Saya nanya, dia nanya saya, Mas mau kemana? Saya mau ke Bali. Dia kaget. Hah? Saya nggak sampai sana Mas, saya sampai Pasuruan. Mau saya tanya gitu berapa kilo dari sini sampai tempat Anda? 52 kilo. Oke, saya naik. Saya bilang, tapi nggak pakai helm gimana? Tenang Mas, kita naik jalan tikus nanti, kita lewat jalan tikus, kata dia. Udah, saya naik, hujan, saya pakai jas, akhirnya saya diantar di Pasuruan, di kota Pasuruan masuk, dan saya di sana hujan, saya nggak mungkin lanjut hitching karena nggak mungkin bisa tulisannya itu dipakai ya. Akhirnya saya nunggu 2 jam, sekitar jam 11 malam saya coba hitching. Malam-malam itu? Malam-malam. Jadi dari jam 9 hujan berhenti, saya diri 2 jam sampai jam 11 belum dapat kendaraan. Kasian. Akhirnya baru 2 jam. 11 lewat 15 saya dapat kendaraan. Kendaraannya apa tuh? Mobil box. Mobil box kecil ya. Jadi dia berhenti, terus dia nanya sama saya, kamu bawa senjata nggak? Saya bilang,
Ah, saya bilang, emang saya penjahat, Pak. Rambut rambut. Dia bilang, oh rambutnya udah pendek sekarang. Oh, udah cakep dong. Terus dia bilang, emang saya penjahat, Pak? Oh enggak, saya enggak negatif, kata Pak supirnya gitu. Cuma bagi-bagi gitu. Ya, saya mau kasih kamu tumpangan, tapi saya tanya dulu, kamu bawa senjata enggak? Ya, saya bawa tas doang, Pak, isinya laptop sama saya. Terus saya bilang, oke, dia bilang, kamu bisa yakinin saya kalau kamu orang baik. Waduh, saya bingung nih, gimana cara yakinin nih supir ya? Dia juga baru kenal saya. Oke, gini Pak, saya bawa tabloid nih Pak, ada liputan saya di. Artis. Akhirnya dia ke tempat terang, dia baca sebentar, dia bilang, coba lihat KTP kamu. Oke, saya lihat KTP. Wah, sampai sih. Coba samain Pak sama tulisannya di koran. Oke, KTP-nya sama. Oke, kamu naik ke mobil saya. Kita menuju ke Bali. Oke. Tapi untung yang mode boxnya bisa baca itu ya. Iya. Untung ada tempat terang juga. Jadi dari situ saya bertanya gitu kan. Nggak apa-apa mereka curiga karena pada saat kita melakukan event seperti ini pun di Jakarta sama teman-teman halnya pasti seperti gitu itu ya. gitu. Jadi mereka ada waktu mungkin saya sama Kak Wawan ya pernah diri di pintu tol daerah Cempaka Putih, seorang ibu-ibu tante ya? Tante. Ya, seorang Ada tante dia bertanya, saya sebenarnya mau angkut kalian, tapi kalau kalian jahat gimana? Gitu. Nah itu coba kita yakinkan sama pengemudi bahwa kita bukan orang jahat atau penjahat. Operasi muka dulu, Om. Jadi artinya bahwa kita mencoba bargaining gitu ya. Iya. Ada kita menyampaikan ke sebuah niat baik. Dan memang ini semacam budaya yang belum membudaya di Indonesia gitu ya. Perlu proses kayak gitu ya, Om Har ya. Ya, sepertinya sih seperti itu. Tapi kita kalau mungkin pelan-pelan ya dibantu media juga memperkenalkan kita ke masyarakat luas ya kan. Nggak mungkin juga ke depannya kita nggak kalah sama negara-negara tetangga lah. Betul Jadi kita berdiri nggak perlu berjam-jam gitu, cukup 5 menit jempol diri. Oke, kamu mau kemana? Aduh, itu indah banget dah. Bahkan mungkin bukan jempol gitu ya. Apa dong? Telunjuk gitu ya. Atau jangan kelingking. Jangan telunjuk. Kalau telunjuk kan ibaratnya kalau nggak berhentiin kendaraan atau joki gitu. Makanya kita pakainya jempol. Jempol ya, oke. Baik, Om Har, terima kasih. Mudah-mudahan sukses dengan komunitasnya. Saya ingin tanya satu lagi, kedepannya apa yang ingin Om Har lakukan dengan komunitas ini? Ya harapan saya sih semoga komunitas ini jadi besar gitu. Amin. Ya. Jadi dalam artian bukan hanya besar membernya, tapi bisa berdampak ke pengendara, berdampak ke masyarakat, dan bisa menyadarkan kepada pengguna jalan kalau Anda mengemudi sendiri, ya kan, dengan tujuan jauh atau malam hari atau siang hari Anda sendirian, nggak ada salahnya Anda bisa berbagi tumpangan kepada orang terdekat Anda, teman kantor, teman sekolah, atau tetangga kompleks, ya kan, betul. atau orang lain yang memang membutuhkan tumpangan, karena nggak ada salahnya lah budaya berbagi itu kita kembangkan gitu. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan tercapai ya Om Har ya. Ya, makasih. Selamat siang dan teman-teman semua. Ini katanya lagi di Pantai Kuta nih siang ini. Lagi berjemur. Hati-hati dikira warlus, Om. Selamat siang Om Har. Sukses dari Surabaya, cuma 3 kali hicingan loh. Oke. Thank you ya Om Har ya. Selamat siang ya. Mas Vicky.